Halo pemirsa, selamat datang di berita hari ini bersama saya, Biur Fadilvianti. Kita akan menyimak liputan menarik tentang Museum Bank Indonesia yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Museum bersejarah ini menyimpan berbagai banyak koleksi tentang perjalanan perbankan di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan dilanjutkan oleh reporter kami yang sudah ada di lokasi. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Rina melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Saat ini saya berada di Museum Bank Indonesia, salah satu destinasi wisata edukatif yang sangat menarik dan bersejarah di ibu kota. Laporan selanjutnya akan disampaikan oleh reporter kami yang ada di dalam. Terima kasih. Di sini akan menginfokan terkait pembayaran yang akan dilakukan untuk masuk ke Bank Indonesia ini. Untuk pelajar atau mahasiswa, kalian bisa menggunakan kartu identitas pelajar untuk mendapatkan nilai gratis. Sedangkan kalau umum, kalian cukup membayar 5.000 saja. Baik, laporan selanjutnya akan dibawakan oleh reporter yang ada di dalam museum. Terima kasih. Baik, saya ambil alih dari reporter Naila. Saya Syaira. Di sini saya sedang ada di ruang utama Museum Bank Indonesia. Sebelum kita masuk ke Bank Indonesia, awal masuk kita ketemu sama patung. Patung ini menggambarkan masa sekitar awal abad ke-20 ketika Deja Vaske Bank masih aktif di Batavia sebelum menjadi Bank Indonesia setelah kemerdekaan. Lalu saat kita mau masuk ke museum ya, kita diajukan untuk merobek tiket masuk. Pemirsa, di sebelah kiri saya ada rempah-rempah yang dulunya diambil alih oleh Belanda. Nah, yang di sini ada cengkeh, ada pala, ada lada, dan ada kayu manis. Seperti itu pemirsa. Baik pemirsa, patung-patung di ruangan ini menggambarkan dua orang pegawai atau nasabah Belanda yang sedang melakukan transaksi atau penandatanganan dokumen keuangan di sebuah meja. Adegan ini menunjukkan situasi nyata di kantor Deja Vaske Bank pada masa itu, sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah pemirsa, patung itu menampilkan seorang pria yang sedang duduk sambil bekerja, kemungkinan besar mewakili rakyat kecil seperti petani, pengrajin, atau pedagang tradisional. Patung ini dibuat agar pengunjung bisa merasakan suasana kehidupan ekonomi rakyat pada masa itu. Foto ini menampilkan dua panel informasi yang ada di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Kedua panel tersebut menjelaskan peran penting lembaga perbankan dalam masa perjuangan dan awal kemerdekaan Indonesia. Panel di sebelah kiri berjudul Bank sebagai Alat Revolusi, sedangkan panel di sebelah kanan berjudul Melebur dalam Nama Saja. Selanjutnya, patung-patung ini menggambarkan suasana kantor Deja Vaske Bank, yaitu Bank Sentral Hindia Belanda sebelum menjadi Bank Indonesia setelah kemerdekaan. Deja Vaske Bank didirikan pada tahun 1828. Di situ memperlihatkan salah satu panel pameran di Museum Bank Indonesia yang berjudul Ayo Menabung Bung. Panel ini menjelaskan tentang kampanye pemerintah Indonesia untuk mengajak masyarakat menabung di bank pada masa setelah kemerdekaan. Pemirsa, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah Bank Syariah. Awal mula perbankan syariah di Indonesia. Gagasan Bank Syariah muncul pada akhir tahun 1980-an saat muncul keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sistem perbankan tanpa riba. Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank syariah pertama di Indonesia, didirikan pada 1991 dan mulai beroperasi pada 1992. Saat itu, Bank Indonesia masih mengatur bank syariah bersama bank konvensional karena belum ada aturan khusus. Baik pemirsa, laporan selanjutnya akan dibawakan oleh reporter Naila. Untuk reporter Naila, dipersilahkan. Terima kasih. Saya ambil alih dari reporter Syaira, saya Naila. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini adalah para pelaut dari Eropa yang berdagang ke Indonesia.
Di sini ada Marco Polo, ada Laksamana Cheng Ho. Ini pelaut dari Tiongkok. Di sini ada Juan Sebastian Elcano. Di sini ada Afonso de Albuquerque, Cornelis de Houtman, dan Sir Henry Middleton. Terima kasih. Pajangan tersebut menampilkan berbagai seri uang ori dari masa ke masa, lengkap dengan peta penyebaran di wilayah Indonesia. Koleksi ini menjadi bukti penting dalam sejarah ekonomi Indonesia, karena menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kedaulatan ekonomi setelah merdeka, menggantikan uang yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah kolonial Jepang dan Belanda. Baik pemirsa, selesai sudah liputan pada hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya. Museum Bank Indonesia memang menjadi salah satu tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Demikian berita hari ini. Saya Dwi Ulfa Delvianti pamit undur diri. Sampai jumpa pada liputan berikutnya.